Islam menurut saya itu ya agama kasih sayang, agama yang penuh dengan cinta. Jadi siapapun yang mengatasnamakan Islam tapi tidak menyebarkan kasih sayang atau tidak menyebarkan cinta atau bahkan dia mengait-ngaitkan bahwa Islam itu adalah agama teroris, menurut saya itu bukan Islam. Karena itu sebuah kewajiban ya, karena Tuhan sudah memberikan berbagai macam fasilitas, terutama fasilitas yang kita nggak pinta, kayak mata, mulut, kaki, tangan, telinga, itu kan fasilitas yang Allah kasih buat kita. Jadi ya itu kita harus benar-benar bersyukur karena itu memang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Untuk pengajian mingguan ini memang diinisiasi oleh saya secara pribadi, lalu saya ngajak teman-teman yang bisa saya ajak. Dan itu banyak banget ceritanya gitu. Jadi kita ngundang satu rumah ke rumah yang lain buat ngajak mereka, udah pakai surat, pakai yang lain sebagainya supaya mereka mau ikut memakmurkan masjid ini gitu. Jadi saya kalau secara inisiatornya saya gitu. Tapi untuk yang membantu banyak. Itu nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang. Jadi meskipun nabi itu mulia, tapi ada yang Allah angkat derajatnya dibanding nabi dan rasul yang lain. Di antaranya yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya secara pribadi sangat peduli karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merangkul mereka? Apalagi kan kita tahu ya bahwa pemuda saat ini pemimpin masa depan. Kalau nggak dari sekarang kita pupuk, kalau nggak dari sekarang kita rangkul, dan kalau nggak dari sekarang kita jalan bareng-bareng, jalan bersama, bagaimana mungkin nanti mereka menjadi pemimpin masa depan yang baik. SD beda nggak sama ujian kelas 3 kalian? Semakin gede ujiannya makin sulit atau makin mudah? Makin sulit. Makin sulit. Jadi semakin besar ujian makin. Nabi pun demikian. Semakin pangkatnya tinggi, semakin ujiannya semakin susah. Ceritanya bermula pada saat saya kelas 2 Madrasah Aliyah. Pada saat itu saya di madrasah kami itu ada namanya pelajaran mulok. Di antaranya mempelajari beberapa kitab turos. Jadi istilah itu kitab turos. Kitab gundul itu namanya turos. Turos itu peninggalan ulama-ulama terdahulu. Jadi kitabnya itu gundul. Dan saya penasaran sama guru saya pada saat itu kok bisa baca dan bisa mengartikan buku tersebut gitu. Jadi mulai dari situ saya mulai penasaran, mulai cari tahu gimana sih cara bacanya. Terutama yang berkaitan dengan nahwu, shorob, dan fikih ya. Karena kan kalau fikih kan kaitannya sama masyarakat. Jadi nahwu, shorob, dan fikih ini punya korelasi yang sangat kuat. Kalau kita bisa nahwu, shorob, kemungkinan besar fikih kita bisa pahami. Tapi kalau kita nggak bisa nahwu, shorob, itu fikih orang mungkin nggak akan bisa. Karena rata-rata referensi yang digunakan untuk menggali hukum Islam ya dari fikih. Sedangkan fikih berbahasa Arab. Dan bahasa Arabnya itu gundul gitu. Jadi makanya saya sangat tertarik pada saat itu, mulai mempelajari, kemudian mulai mendalami, mulai mengkaji ke beberapa guru. Kalau putaranya Mu'anas kabarnya harus, kalau putaranya Muzakkar kabarnya harus. Jadi Aisyah Qaimatun. Kalau cewek alif, ta, alif, dan nun. Kalau jamaknya cewek alif, ta. Kalau jamaknya cowok, wau, nun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati. Karena pertama, saya menganggap bahwa pengajian tahsin itu sebuah kewajiban sebagai seorang muslim.
Karena Al-Quran ini kan bacaan atau kitab suci Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, dan kita diperintahkan untuk memperbaiki cara membacanya gitu. Jadi tahsin kan artinya memperbaiki cara membaca. Jadi menurut saya tertarik karena itu, karena memang kewajiban saya sebagai seorang muslim harus mempelajari bukan cuma isi dan kandungannya, tapi cara membacanya gitu. Untuk ibadah, terutama sholat ya kan, di dalam Al-Quran kan ada Al-Fatihah. Al-Fatihah kan termasuk rukun sholat. Kalau kita rukunnya tidak baik, ya bisa jadi nanti kesononya nggak baik juga. Karena kan ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab sama Tuhan kan sholat. Di antara rukun sholat ya tadi ada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu termasuk dalam bacaan Al-Quran. Kalau kita nggak memperbaiki bacaan tersebut, wallahu alam dah ibadah kita bisa diterima apa kagak. Kurang satu. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا. Saya secara pribadi menganggap banyak anak-anak muda di sini tuh lupa terhadap sejarah gitu. Jadi ziarah ini bukan cuma sebatas kita duduk, berdoa, angkat tangan, enggak. Jadi kalau saya secara pribadi tuh menganggap ketika kita ziarah ya kita menggali sejarah. Siapa sih sebenarnya yang kita ziarahi? Sebenarnya peran apa sih yang dia lakukan buat Jakarta ini gitu. Jadi saya menganggap kok bisa ya ada orang yang meninggal udah ratusan tahun yang lalu, makamnya nggak pernah sepi. Ini kan nggak mungkin orang banyak yang ziarah kalau dia nggak punya peran gitu, nggak punya apa ya, kalau ibarat kata tuh dan bakti dia buat Jakarta tuh pasti besar banget, sehingga banyak orang yang mau menziarahi dia gitu. Yang pertama menggali sejarah, yang kedua mengingatkan kita kepada kematian. Jadi kalau guru saya pernah bilang ya, hidup itu ya kayak es. Kita mau gunain, dia tetap meleleh. Kita nggak gunain, tetap meleleh. Hidup juga sama. Kita mau gunakan untuk kebaikan, ajal akan tetap menjemput. Mau kita lakukan untuk keburukan, ajal juga akan tetap menjemput. Ya masa sih semuanya harus buruk? Jadi itu mengingatkan kita pada kita hidup ini ya pasti ada akhirnya. Dan yang ketiga kalau di kami ada namanya istilah tabarruk. Jadi tabarruk itu kita ngambil berkah dari si Sahibul Maqam. Ini teman-teman boleh percaya boleh enggak, tapi sebenarnya di dalam istilah agama itu orang-orang yang berjati jalan Allah itu mereka nggak meninggal, mereka tuh berpindah alam. Sehingga pada saat kita ziarah, kita berdoa, mereka pun juga ikut mendoakan apa yang kita ikut doa. Jadi mereka seolah-olah ikut mengaminkan gitu. Kita baca tahlil, mereka juga ikut baca tahlil karena mereka ya tadi pilihan orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Tuhan yang Allah turunkan kepada makhluk kita ini, manusia gitu. Guru itu bukan pekerjaan tapi pengabdian. Karena kalau dilihat dari gaji pasti guru itu gajinya kecil banget dan gak manusiawi. Tapi karena itu pengabdian, jadi saya merasa saya udah nyaman aja gitu jadi guru. Dan itu jadi cita-cita.